Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Nugroho, NRP 31101151032. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara untuk penggunaan Smart Manager. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan tiap portal karena tiap portal itu hanya dapat running pada OS Windows 10 dan agak susah untuk Windows 7 karena saya menggunakan Windows 10. Nah, untuk memulai tutorial ini langsung aja kita klik icon tiap portalnya di sini. Nah, di sini tuh ada open existing project, create new project, migrate project. Nah, untuk open existing project ini adalah gunanya untuk membuka program yang telah kita buat sebelumnya. Seperti ini ada program post test lagi, dan post kembali. Nah, untuk membukanya kita langsung open dan nanti programnya akan terbuka. Tapi sebelumnya saya akan memtutorialkan tentang create new project. Langsung kita create new project. Nah, di sini ada project name, diganti rename, misalnya new. Nah, di sini langsung create dan akan berjalan secara langsung loading creating projectnya. Nah, di sini ada write PLC program. Di sini yang gunanya untuk menulis program PLC-nya. Langsung kita klik. Nah, di sini ada add new device. Nah, seperti biasanya saya menggunakan Simatic S7300. Langsung kita klik di sini S7300, CPU-nya menggunakan CPU 315 2PNDP. Nah, di sini biasanya kita menggunakan 6E S7 315 2EH 14 OABO. Nah, setelah diklik sini, ini nanti langsung akan kita oke dan program leadernya akan belajar langsung siap untuk diprogram. Tapi untuk ini untuk saat ini saya cancel dulu karena saya sudah punya program sebelumnya, jadi kita langsung balik ke start dan open existing project. Yang project ini saya telah buat sebelumnya. Di sini ada proses kendali 1. Di sini langsung open. Nah, sama seperti create project, open project juga ada write PLC program, configure device, configure technology. Yang pertama kita akan kita klik write PLC program. Nah, di sini ada main dan device-nya sudah tertera di PLC 1 karena sebelumnya saya sudah menginputkan CPU dan jenis PLC-nya yaitu S7300 yang seperti sebelumnya tadi. Dan nanti kita langsung klik main ini karena di main ini sudah tertera program PLC-nya. Nah, ini di sini saya akan menunjukkan beberapa fungsi yang ada di PLC program. Nah, untuk melihat fungsinya kita langsung mengklik ini instructions-nya. Di sini ada beberapa fungsi seperti bit logic, timer operation, counter operation, comparator, math function, move, conversion, program control, word logic, shift, rotate,
additional instruction. Nah, di sini saya menggunakan fungsi yaitu math function, yaitu ada fungsi add. Untuk menginput fungsi add ini, kita hanya dengan mudahnya dengan mengklik ladder ini, diklik ini, garis ini, dan add ini langsung diklik. Nah, sudah muncul fungsi add-nya. Setelah sudah muncul, kita langsung menginputkan jenis yang akan kita gunakan seperti integer, double integer, atau real. Di sini saya akan menggunakan integer. Dan untuk inputannya saya menggunakan address MW0 dan MW2 karena di sini saya menggunakan integer. Untuk ini kita langsung delete aja karena kita tidak membutuhkannya. Delete, sini klik kanan dan delete. Nah, di sini kita akan memulainya dengan start simulation. Nah, sebelumnya panelnya sudah saya buat, yaitu ada MW0 sebagai input 1 dan MW2 sebagai input 2. Untuk yang belum memulainya, sebaiknya setelah program ini dibuat, langsung klik compile program dan download. Setelah download, langsung klik start simulation untuk menambahkan panel-panelnya tadi. Nah, di sini saya sudah compile dan download dan sudah membuat panelnya. Langsung kita muncul seperti ini, load preview. Nah, langsung keluar load previewnya. Sini tuh sudah ada panel MW0, i124.0, MW2. Kita langsung saja run programnya. Di sini saya menggunakan desimal. Di sini sebenarnya kalau untuk inputan integer dan desimal tidak pengaruh banyak sih, setahu saya. Nah, kita langsung saja klik yang monitoring on untuk melihat bagaimana program ini bekerja. Di sini kita aktifkan tegangannya di i124.0. Nah, ini jalannya langsung karena belum ditambahkan nilainya. Kita akan tambahkan 3 di input pertama dan 6 di input kedua. Nah, di sini 3 dan 6 hasilnya akan 9 karena ini fungsi penambahan. Karena ini fungsi penambahan, makanya program ini langsung running seperti ini. Outputnya ini tanda program running itu ada warna hijau di sekitar sini. Nah, ini berarti programnya sudah betul. Untuk yang kedua, saya akan memperkenalkan fungsi yang kedua, yaitu fungsi timer. Nah, di sini fungsi timer ini terletak di, kita klik instruction, terus timer operation. Di sini saya menggunakan timer on ODT, jenis ODT. Oh iya, sebelumnya kita untuk menambahkannya kita klik monitoring off dulu. Kita klik yes. Nah, di sini kita klik ininya, garis ininya, terus kita klik ODT. Nah, di sini saya menginputkan T1 karena menjadi awalnya timer 1, dan di sini saya menggunakan TV ini sebagai
delaynya, saya menggunakan 6 second sebagai delaynya dengan formatnya S5T Packer 6S. 6S ini sebagai delaynya. Langsung kita lihat aja. Nah, tidak kita butuhkan. Nah, di sini untuk delaynya 6 second. Ini saya akan perkenalkan, tapi tidak bisa running karena cuma untuk delaynya 6 second. Nah, selanjutnya fungsi selanjutnya itu adalah dengan penambahan fungsi komparator, dan fungsi sebelumnya yaitu fungsi penambahan yaitu add dengan integer dan ditambahkan dengan komparator ini sendiri. Nah, di sini saya akan memulainya. Di sini komparator ini saya menggunakan lebih dari 10. Nanti kalau tidak lebih dari 10, dia tidak bisa jalan. Seperti ini. Kita run program dulu, kita on. Kita ganti 4. 7. Di sini mau jalan. Oh, ternyata sedang hang. Kita stop dulu aja. Stop. Mungkin langsung kita lanjut saja. Selagi kita menunggu, di sini kan sudah tertera input 1 dan input 2, yaitu MW0 dan MW2. Kenapa saya menggunakan 0 sama 2? Karena di sini ada penambahan W, yaitu word, dengan range-nya itu 2 byte. Dan di sini waktunya adalah 4. Ya, sama seperti yang saya katakan sebelumnya, yaitu untuk word ini range-nya 2, berarti setelah 0, 2, 4, 6, 8. Kita coba lagi, kita run program. Oh, ternyata di sini untuk monitoring on-nya sepertinya tidak berfungsi. Maka saya akan jelaskan saja tanpa simulasi ini berjalan langsung. Ya, tadi seperti saya bilangkan, di sini adalah komparator integer 10. Nah, di sini kalau nilainya penambahan input 1 dan input 2 kurang dari 10, maka program ini tidak bisa jalan. Karena misalnya karena kurang dari 10, misalnya saya menambahkan input sini tuh 4 dan sini tuh inputnya saya tambahkan 1. Nah, untuk input 4 dan 1, yaitu 4 ditambah 1 itu sama dengan 5. Outputnya sini MW4, dan program ini tidak akan jalan karena kurang dari 4. Di sini hanya bisa jalan karena program ini bisa jalan lebih dari 10. Ya benar, ini programnya akan jalan lebih dari 10. Misalnya di sini saya inputkan angka 8 dan saya inputkan angka 9. Di sini saya di sini lupa. Di sini angka 8, sini 9, yaitu input pertama 8 dan input kedua 9, dan program ini akan bisa jalan karena 8 tambah 9 itu 17. Dan
outputnya sendiri akan berjalan karena lebih dari 10. Oke, itu mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf untuk PC ini saya sendiri karena lagi hang, tidak bisa digunakan sebagai semestinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.